sendiri pada masa dia tinggal di Kalibata itu, yang Kak Ivon tahu kayak tantenya ataupun yang diduga dia memiliki anak gitu, tahu Iya. nggak sih circle-nya dia gitu? Kalau di Kalibata dia pasti datang dengan teman-teman cowoknya kan gitu loh, karena dia nggak mungkin jalan sendiri. Yang aku tahu circle-nya dia ada beberapa temannya dia tuh yang memang dari Medan, dia kan anak Medan. Kadang dia nongkrong di kafe mana, temannya dia kasih tahu, Mbak Ivon aku lagi sama Rizky nih, kayak gitu. Ada lah beberapa temannya yang memang eh, tahu Rizky lah, anak gitulah, anak gimana sih, anak muda ngekafe lah, mungkin clubbing juga atau apa ya, biasalah anak muda dengan umur-umur Rizky segitu. Tapi kalau dengan urusan tantenya dia dan sampai anak itu nggak bisa dibuktikan, dan memang aku nggak pernah dengar. Aku baru dengar setelah ada yang ngomong di internet ya kalau nggak salah ya. Ada yang bilang dia punya tante, ada yang bilang dia punya anak gitu kan. Bahkan Tinggal di pernah jadi Kalibata. simpenan seorang lawyer juga mungkin Iya, gitu kan. lawyer di Kalibata, tapi bukan di Kalibata kali ya. Sama pernah jadi simpanan transgen, mohon maaf, Siapa? transgender. Transgender. Oh my god. Nah, itu dia yang aku sampai kasihan juga, masa sih Rizky kayak begitu. Dia tuh kan punya duit. Satu ya, dia bukan pemain figuran. Dulu mungkin pada saat awal-awal dia berkarir, dia berjuang, nggak punya mobil, hanya naik motor mungkin. Tapi setelah dia berkarir sampai dia punya apa sih namanya, honor yang lumayan gitu kan, masa jadi simpenan ya. Aku sampai bertanya-tanya juga, ini benar apa enggak gitu loh. Yang bisa membuktikan kan Rizky nanti, sama kalau misalnya memang ada yang mengakui gitu kan ya Mbak ya. Jadi kita hanya melihat aja nih, pengen tahu nih yang sebenarnya. Tapi Kak Ivon, mohon maaf nih sekali lagi, awal Kak Ivon tahu juga RB punya tante yang melihara di membiayai Kalibata dirinya. gitu. Kak Ivon sendiri pertama kali taunya dari berita kah? Dari Atau memang- berita. Aku tahu dari berita internet. Nah, makanya kita sesama, biasalah, aku kan sebenarnya kan kalau mau dibilang tante, umurku juga udah tante kan gitu loh. Makanya teman-teman aku yang notabene memang di sana juga bergaul sama brondong-brondong, aku kan tahu siapa-siapa tante inilah, tante, aku nggak usah sebut namanya. Ya mereka kan sampai ya siapa ya, sampai bingung kan. Sementara tante-tante di sana kan teman kita juga gitu loh di Kalibata. Iya kan? Siapa tuh tante, sampai sekarang kita nggak tahu. Jadi kayaknya mungkin gosip aja kali ya Mbak ya. Tapi sempet nggak sih Kak Ivon sendiri dapat komenan dari fansnya gitu, yang banyak. menduga kira, mohon maaf, ke Kak Ivon yang Iya, justru itu yang aku mau klarifikasi ya Mbak. Jadi bukan aku yang jadi tantenya, karena di TikTok itu setelah aku posting aku sama Rizky, ya ini ya tantenya Rizky kali yang di Kalibata. Nanti dikira aku yang pelihara Rizky, tapi itu bukan sama sekali. Jadi aku ibunya Rizky di FTV, sering banget jadi ibunya dia. artinya memang Rizky zaman yang Kak Ivon kenal pun memang dia udah punya peran utama. Iya, zaman aku dia udah peran utama dan dia honornya udah bagus. Dia kontrak eksklusif selalu. Tapi kalau sering bergonta-ganti pasangan gitu, pacar, pas di masa mudanya sebelum menikah dengan Lesti, zaman tinggal di Kalibata, gimana tuh Kak Ivon? Kalau bukan sih, dia nggak pernah bilang dia tinggal di Kalibata sih Kak. Karena waktu itu pada saat dia udah peran utama dia kos. Tapi bukan di Kalibata, dekat di Kalibata. Itu yang dia bilang sama aku. Tapi kalau untuk ganti-ganti pacar gitu, Dia nggak bilang, karena aku juga kan waktu itu nggak ada berita tentang dia ganti-ganti pacar, karena dia anaknya waktu itu alim banget Mbak. Kalaupun memang dia tinggal di Kalibata, harusnya kan waktu itu dia minta dong, dia bilang dong, Mbak Ivon aku di tower sebelah Jasmine misalnya, di tower ini tower itu kan, dia bilang dia kos dekat-dekat Kalibata City. dan itu dimanajeri sama Derry, bukan Iya. Ricardo. Bukan Derry, sama Derry, bukan Ricardo. Dan di Lokso juga nggak pernah dia dekat sama perempuan-perempuan lain gitu misalnya, Kak Ivon? nggak ada dia dekat. Yang sama aku ya waktu itu kan ada Dinda Kirana, dia bisa-bisa aja, dia ramah dan suka bercanda. Sempat main di Jodoh Wasiat Bapak juga ya Kak Ivon ya? Iya, kalau aku waktu jadi di Jodoh Wasiat Bapak itu aku season pertama sebelum Rizky Bilar, jadi aku ibunya Billy Saputra. Yang misteri mayat dalam koper tuh aku yang jadi ibunya ya, Billy. Setelah itu season 2 Billy kan udah nggak ada, jadi mereka itu termasuk aku yang diganti lagi, karena kan suasana baru. Kak Ivon, kalau untuk circle-nya
Erbi pada saat itu ada siapa aja sih? Mungkin Adiskai udah jadi circle-nya juga bukan, Iya. atau Haris Priza. Iya, itulah mereka circle-circle anak muda. Kalau kita kan orang tua, kita cuman tahu anak kita ini Rizky kenapa gitu kan. Aku juga pengen ketemu dia sebenarnya Mbak. Cuman kan ya gimana? Ya kan? Susah.